Pada pagi hari menjelang siang ini saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan bisa bersilaturahim dan menyaksikan bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Tegal dan ibu-ibu Aisyah cabang se-Kabupaten Tegal. Saya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh arahan. Ada 9 poin penting arahan dari Pak Ketua PDM. Saya tidak tahu ini apa kaitan 9 kesan dan bintang 9. Mungkin saking berdekatannya diwakili Ibu Bupati dan oleh PDM, sehingga ini juga bagian dari merawat dan menjaga ukhuwah sebagaimana tadi poin-poin yang disampaikan oleh Ibu Bupati. Dan saya melihat wajah-wajah yang ceria dari batik-batik dan peci yang sangat indah dari bapak-bapak tadi. Saat ini kemudian melihat tadi Pak, wajah-wajahnya tadi itu saya kemudian memperlihatkan ada yang jelita dan ada yang lolita. Jelita jelang umur 50 tahun, tadi ada kan? Ada yang lolita lolos 50 tahun, ada juga yang lolita. Bahkan ada juga tadi yang dari cara naik podiumnya tadi nampak sekali keulamakannya, ulama usia lanjut masih aktif. Ini adalah memberikan energi kepada kita semuanya bahwa bermuhammadiyah itu adalah bergembira. Mengapa bergembira? Karena kita ini berada di jalan yang benar, jalan Muhammadiyah, jalan pengkhidmatan dan jalan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, salah satu filosofi dasar dari Muhammadiyah adalah Muhammadiyah ingin mengantarkan warganya ke gerbang pintu Jannatul Na'im. Saya pernah ditanya, Pak, mengapa Muhammadiyah hanya mengantarkan sampai gerbang? Kok nggak masuk surga sekaligus? Kemudian saya sampaikan, lah kalau sudah diantarkan sampai gerbang, kemudian nggak mau masuk ke Jannatul Na'im, kata Pak Haji Humairama, terlalu. Tadi Ibu Bupati menyampaikan tentang digitalisasi dan tentang era yang disebut dengan era disruption. Era disruption itu adalah era di mana orang mendapatkan kesempatan begitu cepat dan orang kehilangan kesempatan juga sekaligus begitu cepat. Dan sekarang ini kita memasuki era di mana ini adalah unpredictable. Orang tidak pernah memprediksi bahwa ada era yang sekarang ini mengurangi orang bertatap muka. Kalau tadi Ibu Bupati menyampaikan penjual di pasar mulai berkurang, jangankan penjual di pasar, Transmart miliknya orang terkaya yang wakil muslim Indonesia, Pak Heru Tanjung. Kalau kita ke Transmart, ke mall-mall, ke pusat perbelanjaan sehari-hari seperti ini, itu amat sangat sepi sekali, kecuali di bulan Ramadan saja. Kemudian saya bertanya, di Transmart ini yang milik Pak Heru Tanjung, mengapa kok sepi? Ya orang malas Pak datang ke tempat, orang di rumah masing-masing, maka kemudian tinggal pijet tombolnya, maka aneka macam menu sudah bisa didapatkan. Inilah sesungguhnya era yang sudah dijelaskan di dalam surat Yasin. Yang membaca warganya Ibu Bupati, yang mengkaji warganya Pak Atin. Kan malam Jumat ini warganya Bu Bupati kan baca surat Yasin. Muhammadiyah yang mengamalkannya apa ayat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat ini memang asbabun nuzulnya, konteks ayat ini, munasabah ayat ini terkait nanti di yaumil qiyamah bahwa mulut dikunci mati, nanti tinggal tangan dan kaki yang bergerak. Enggak usah menunggu nanti yaumil qiyamah, sekarang kunci mulut dikunci mati, yang ada adalah jempolnya memainkan masing-masing. Dulu Nokia salah satu tagline-nya itu adalah mendekatkan yang jauh, jadi yang jauh-jauh didekatkan. Tagline yang Android menjauhkan yang dekat.
suami istri, ibu bupati dengan bapak bupati, maksudnya suami beliau di ruangan. Bisa saja ibu bupati mau ngecek ini aneka macam camat mana di sana, Pak Bupati tidak saling menyapa, tiba-tiba saling tertawa. Kemudian bapak bilang, ada apa Bu? Ini loh beliau gambar laporan dari kecamatan Taruh kok begini. Nah, ini karena jasa Android. Apa maknanya? Maknanya adalah kalau tadi bapak-bapak bilang dikukuhkan, inilah satu keputusan baru pasca Muktamar 48 di Solo. Tidak ada pelantikan, yang ada adalah dikukuhkan. So kalau biasanya kalau habis dilantik, maka itu kemudian terkantuk, tidak hanya tidak ada kegiatan. Sekarang dikukuhkan. Makna dikukuhkan itu adalah bahwa masing-masing memiliki kemandirian, dan kemandirian itu dikokohkan, dikukuhkan supaya makin lari, makin kencang untuk mencapai surga. Ini yang paling penting. Era disruption semacam ini, maka kemudian memerlukan apa? Benteng yang paling utama. Satu, sebagaimana yang menjadi karakter Muhammadiyah itu adalah karakter keislaman, karakter ketawidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang ini, kalau ketawidan tidak dikokohkan, maka ini berbahaya sekali. Lihat anak-anak kita, budaya yang melekat pada anak-anak kita luar biasa dasar, dan kita tidak bisa menceritakan kepada anak-anak kita itu. Kemudian dulu Bapak, apa jawabannya kita? Ya Bapak itu dulu Pak, sekarang pasti berbeda. Tidak bisa, karena dulu zaman Bapak, zaman saya tidak ada HP. Kalau pergi mau nelpon ke kecamatan pakai online dulu, perlu baru udah bunyi kering. Sekarang nggak ada. Awal-awal kemudian orang nelpon, kemudian sekarang nggak nelpon. Sekarang semua apa yang terjadi di awal raya ini ada di sini. Bahkan orang sekarang tidak ada lagi bawa uang di dompet, semuanya sudah di sini. Maka kehilangan HP, tertinggal HP, seringkali bapak-bapak itu bilang mending tertinggal istri di rumah daripada HP tertinggal. Lalu semua buatan bapak-bapak. Karena di sini semua nggak bisa apa-apain gitu. Ini mesti harus diperkuatkan apa? Ketahuan kita kepada Allah, sandaran kita kepada Allah, pemahaman keagamaan. Ini mesti harus kuat, karena itulah tagline ranting itu penting, fungsinya adalah di sini. Cabang harus berkembang, masjid harus makmurkan, maka pimpinan-pimpinan cabang, pimpinan-pimpinan ranting, maka harus memakmurkan masjidnya masing-masing untuk menguatkan pengajaran keagamaan kepada anak, kepada keluarga-keluarga kita. Pimpinan pusat Aisyah telah merumuskan satu buku kecil, Al-Mar'ah As-Sholihah. Jadi wanita solehah yang menjadi basis keluarga ini juga menjadi penting. Era teknologi digitalisasi semacam ini juga telah menggeser, menggusur sendi-sendi nilai keluarga bangsa Indonesia. Tadi Bu Bupati menyebutkan angka stunting. Sayangnya menyebutkan angka stunting saja. Data riset dari Kementerian Peranan Wanita Indonesia menyebutkan angka perceraian meningkat tajam. Terus kan Bu? Kita tidak bermaksud menyalahkan, ini salahnya bapak, salahnya ibu, tidak, dua-duanya bersalah. Maka inilah yang menjadi penting, bagaimana bangunan keluarga, penyadaran keluarga. Karena itu pimpinan-pimpinan cabang, pimpinan-pimpinan ranting harus menjadi uswah hasanah di tengah keluarganya masing-masing. Sehingga anak-anak ini tidak kehilangan orientasi, tidak kehilangan teladan, tidak kehilangan contoh, karena contohnya sudah ada di rumah masing-masing. Kadang-kadang anak-anak kita kan instruksi sama kita, karena tiada kesempatan waktu untuk mendampingi anak-anak dengan alasan kesibukan masing-masing, termasuk sibuk memegang HP. Langsung membantu. Padahal kita semua bisa hadir di sini, kita semua menjadi orang yang bermanfaat ini karena jasa orang tua kita dulu yang luar biasa. Saya masih ingat di rumah-rumah kalau sudah ada maghrib sampai isya itu seperti MKI harga mati. Wajib hukumnya untuk apa? Mengaji, suara-suara mengaji di rumah masing-masing. Sekarang yang mengaji bukan suara dari anak-anak kita, dari YouTube-nya. YouTube masing-masing yang mengaji di rumah-rumah kita.
Ini harus kita hidupkan menjadi sesuatu baru dalam konteks ini. Nilai ketahuan. Yang kedua apa? Nilai ilmu yang menjadi basis roh daripada Islam berkemajuan itu kan bagaimana mengimplementasi nilai-nilai Islam sesuai dengan spirit perubahan zaman. Sekarang zamannya era digital, apa kemudian kita tidak mau? Nggak usah, kita akan dilibas zaman. Karena itulah Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan al-Islamu sholihun li kulli zamanin wa makanin. Islam itu senantiasa bisa diadaptasi, bisa beradaptasi sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Ruang dan waktu sekarang kita ini sudah menyesuaikan. Sekarang ini tidak ada orang kota, orang desa. Orang desa selama sinyal ada, maka di situ juga tanda kehidupan yang ada. Berarti ada ruang atau kesempatan di sana. Kalau ilmunya bagus, kualitas dirinya bagus, maka juga akan berdampak berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan yang tadi menjadi indikator yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi itu. Kan Indonesia katanya ranking 2 tadi itu. Termasuk Indonesia itu juga ranking kedua negara berbahagia di dunia. Jadi riset mengatakan angka bahagia penduduk dunia itu diraih negara Kenya. Negara dari bapaknya Obama, Kenya. Itu katanya bahagia. Indonesia nomor 2. Apa indikasinya? Indikasinya katanya kendali pun punya hutang melimpah, tetapi tidur masih bisa nyenyak. Saya tidak tahu tidurnya itu untuk melupakan hutang atau saking lelahnya memikirkan hutang melupakan. Jepang katanya negara maju nomor 1 di dunia, tetapi penduduknya termasuk kategori penduduk paling galau, paling resah di dunia. Sehingga Jepang itu termasuk penduduk yang tingkat atau susah tidurnya tinggi sekali, angka bunuh dirinya sangat tinggi sekali. Saya ingat cerita dari Ustadz Adhidaya. Jadi saking tingginya angka bunuh diri itu sampai pemerintah Jepang menyediakan tempat khusus untuk bunuh diri sekaligus jamnya. Jadi pagi misalkan, malam hari dikasih jam, kayak seperti apa namanya jam ganjil pindah mobil di Jakarta. Jam 4 sore sampai jam 8 malam misalkan, jam bunuh diri. Tiba-tiba orang ini datang ke sana dan balik, bro kok balik bro? Uang sudah habis. Lewatnya ke tempat itu jam 8 lewat 15 menit kira-kira pulang. Kenapa orang mau bunuh diri saja masih berpikirkan? Karena dia tahu kalau itu dilakukan di luar waktunya, maka denda berat akan mengancam untuk keluarga yang calon bunuh diri tadi itu. Jadi dia memikirkan jangan menjadi beban. Singkat cerita, saya tidak memasukkan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua BDN, ruang untuk berdakwah itu. Singkat cerita, orang yang tak pemuda yang tidak jadi bunuh diri lebih jam waktu tadi itu pulang, ketemu sama temannya. Kemudian dari mana bro? Saya mau bunuh diri. Terus masih hidup? Tidak jadi karena jamnya sudah lewat. Terus Anda mau kemana? Saya mau ke tempat ibadah saya bro, ke masjid namanya. Sudah ikut saja. Orang yang mau bunuh diri tadi, pemuda tadi dibawa kawannya yang pergi ke pengajian. Anggaplah pengajian tempatnya di Selawi kira-kira begitu. Majlis itu kemudian kawannya tadi yang berhari-hari tidak bisa tidur, galau dan seterusnya, dia tidak masuk di dalam masjid, tapi di luar masjid bisa tidur nyenyak. Yang kawannya selesai pengajian di dalam kajian taklim tadi keluar membangunkan kawannya, kemudian kawannya bangun tadi kemudian dia bertanya, bro, ini tempat apa kok bisa menenangkan seperti ini? Kemudian kawannya bilang, bro, kamu baru di terasnya saja tidur nyenyak, apalagi kamu masuk di dalam masjid. Karena itu daerah mengapa khutbah Jumat berapa ada khotibnya jamaahnya ngantuk saking nikmatnya tempat di dalam. Kemudian apa kisah ini? Kemudian dijelaskan, bro, kami ini komunitas muslim, kami sedang pengajian. Tempat ini adalah namanya masjid, artinya sujud. Orang yang bersujud itu Allah garansi hidupnya Allah berikan tumainah, ketenangan dan kedamaian. Dari situlah menjadi wasilah pemuda yang mau bunuh diri gak jadi, dia akhirnya membeluk menjadi Islam. Sehingga di Jepang itu, mohon maaf, angka mu'alaf makin
meningkat karena orang sudah merasakan pentingnya beragama. Jadi ranting itu penting, cabang itu harus berkembang. Itu berarti harus bisa mengakselerasi, mempercepat program-program untuk apa? Membina, meningkatkan, jangan sampai kanan kiri tetangganya masih dijumpai adanya kasus stunting. Kata Nabi, sungguh tidak beriman apabila seseorang dia makan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Inilah saya kira tugas-tugas Ibu Aisyah. Kalau Ibu Aisyah ini bergerak, kita tahu kan the power of emak-emak ini susah dibendung. Maka inilah yang menjadi ujung tombak untuk berdakwah. Ranting-ranting ini harus dihidupkan, diperiksa masjid-masjidnya, dan kemudian apa? Masjid dan mushola disediakan imam pengurus yang bacaan Qurannya itu bisa menenangkan jamaah, jangan sampai menimbulkan gelisah. Kan ada itu mushola masjid yang jamaahnya itu kemudian jadi gelisah. Ini imam ini nyampe nggak sampai akhir ayat. Nah ini juga menjadi penting. Disinilah tugas nanti majelis tabligh, pelatihan tabligh yang tadi disebutkan, peningkatan adanya kaderisasi. Sekarang ini kalau mencari calon daftar pilkada ngantri loh, tetapi kalau mencari daftar badal untuk baju belum tentu mendapatkan. Ini juga menjadi penting dalam konteks ini untuk melakukan peningkatan ilmu tadi ini. Kesempatan ini Buya Muka pernah menyampaikan begini, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah. Agama membuat manusia menjadi terarah hidupnya, agama menjadi pemandu kehidupannya. Maka kita bersyukur wasilah dakwah kita melalui persyaratan Muhammadiyah ini untuk menyebarkan nilai dakwah ini supaya apa? Mengarahkan jalan hidup bangsa ini. Kita meluruskan arah bangsa ini. Jangan sampai berbelok-belok, maka melalui agama inilah kita memandu. Dengan ilmu berarti ada peningkatan kapasitas. Mari kita dorong anak-anak kita setinggi-tingginya angka ilmu di sini. Tadi malam saya berbincang dengan Pak Fatin, Pak PDN 3, dan ini juga sudah menjadi perbincangan nasional. Mohon maaf, banyak saudara-saudara kita dari agama selain kita itu yang sudah menyiapkan sejak dini anak-anak kita. Anak kita mau jadi apa? Karena alam teknologi, digitalisasi itu high-tech, perkembangan teknologi yang begitu tinggi, maka berarti kemampuan sains dan teknologi ini sudah dikuasai. Maka anak sejak TK, sejak SD, sejak SMP, sejak SMA dididik sedemikian rupa. Kemudian nanti apa? Kuliah ke luar negeri. Pakai biaya dana siapa? Beasiswa LPDP milik pemerintah. Sehingga apa? Kesempatan sekolah yang keluar, mereka yang menguasai kesempatan itu, kita sibuk tidak memberikan kesempatan apa itu mendidik anak-anak kita, akibatnya kita menggerutu ketika kemudian adanya kompetisi, kemudian anak-anak kita kalah dengan orang yang saya sebut tadi itu. Padahal Al-Quran telah memandu kepada kita semua. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat dua kelompok setinggi-tingginya derajat di dunia dan di akhirat. Apa? Yang pertama orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang berilmu pengetahuan. Berarti ada korelasi positif. Orang yang beriman akan memiliki kesadaran yang tinggi untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya. Dan orang yang berilmu pengetahuan memiliki korelasi yang positif, yaitu memiliki kesadaran yang tinggi untuk meningkatkan kualitas keimanannya. Karena itu menjadi penting sekolah-sekolah kita hidupkan, di ranting-ranting, cabang-cabang, kita pastikan amal usaha sekolah-sekolah kita bisa tertata, bisa meningkat prestasinya, supaya prestasinya menjadi lebih baik. Apalagi sekarang ini ada jaringan. Jadi kalau bapak ibu di sekolahnya punya sekolah, kemudian belum ditakdirkan maju sekarang, nanti masa depan takdirnya baru tiba, kita perpendek takdir itu sekarang maju. Caranya sekarang apa? Tinggal copy paste sekolah-sekolah yang maju. Caranya bagaimana? Magang. Kalau di sini pergi ke Surabaya, magang bisa lihat
Jadi amati, tiru, modifikasi. ATM, amati, tiru, modifikasi yang di sana praktek sini. Semarang maju, bawa ke Tegal. Purwokerto maju, bawa di sini. Sehingga semua bisa bersama-sama maju, maka ke depan Muhammadiyah akan makin bersih. Sebab baru-baru ini, mohon maaf, kan ada salah satu rilis lembaga survei, namanya juga lembaga survei, maka perlu kita uji, yang mengatakan bahwa jumlah warga Muhammadiyah makin turun, kan begitu kan? Tetapi saya lebih percaya sama omongannya Gus Dur. Kata Gus Dur, cara menghitung jumlah warga Muhammadiyah itu sederhana, kata Gus Dur. Jika NU menyatakan 50 juta warganya, warga Muhammadiyah kurangi 10 juta, berarti 40 juta. Nah, sekarang ini PBNU menyampaikan jumlah warga NU 65 juta, berarti warga Muhammadiyah 55 juta. Itu apa indikatornya? Sederhana, Bu Bupati. Indikatornya lihat saat sholat Idul Fitri. Lapangan di mana-mana semua orang sholat Idul Fitri. Langsung betul, lolos. Yang kedua saat sholat tarawih. Jumlah peminat yang ikut sholat tarawih 11 orang tak terbendung lagi, makin banyak sekarang. Jadi kami punya kampus, Pak. Ini guyonan. Di kampus kami malam pertama, malam kedua, malam ketiga full masjid juga, lantai 1, lantai 2. Di situ memang diterapkan sholatnya dua etape, seperti apa namanya, kayak lomba motor GP itu. Jadi ada paket 11 rakaat, paket 21 rakaat. Imamnya menyampaikan, Bapak Ibu yang sholat 21 rakaat mohon bergeser ke belakang, memberi kesempatan jamaah lain yang sholat 11 rakaat. Apa yang terjadi, Bu Bupati? Masjid 2 lantai itu yang sholat 11 rakaat hampir 97%. Yang sholat 21 rakaat tinggal 1 shaf setengah. Ini bukan kaleng-kaleng, asli. Bapak bisa datang ke masjid di Ciputat, Jakarta Selatan. Bahkan Pak R. Fakhrudin pernah 11 rakaatkan di Masjid Takbir Jumat dalam satu malam. Apa maknanya? Ini tidak guyonan saja, jadi kita tetap bergembira saja dengan hasil-hasil survei menjelang pemilu biasa. Yang penting kita di sini guyup rukun, bagaimana bersama-sama dalam kaitan untuk menggerakkan kegiatan dakwah, kegiatan amar ma'ruf di Kota Tegal ini sehingga tumbuh dan berkembang. Ini adalah dalam kaitan sini. Saya sebelum diamanai di Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh, saya diamanai sebagai ketua lembaga dakwah khusus yang tadi Pak Hakim menyampaikan tugasnya berdakwah di daerah terpencil, terluar, tertinggal. Alhamdulillah saya sudah sempat mengunjungi 125 kabupaten di daerah 3T, terpencil, terluar, betul-betul terluar, nggak ada lagi tetangga-tetangganya di Toyol. Saya menyaksikan semangat kegembiraan dalam berdakwah luar biasa di daerah-daerah terpencil tersebut. Masa di daerah Taruh, masa di Kecamatan Diwana kalah dengan yang di ujung sana, itu yang saya maksudkan. Di sana Pak, orang mau datang ke masjid kadang jalan kaki 15 kilo, 20 kilo, ada yang bisa ditempuh melalui kuda, ada yang bisa ditempuh dengan jalan kaki. Di sini tadi nggak pakai jalan kaki, semuanya pakai motor tadi. Makanya ketika saya tanya, Pak, apa enggak ada sakit kolesterol? Enggak, sempat kolesterol nempel, sudah hilang di sepanjang jalan. Pak, apa enggak sakit ini? Enggak ada sama lagi. Kita kenapa di sini? Karena kurang bergerak tadi. Kata Syekh Khalil Al-Qattan, al-hayatu khalqatun. Hidup adalah pergerakan. Amal Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah. Gerakan dakwah. Kalau dalam berdakwah nggak ada yang bergerak, maka berarti sama dengan al-maut, kematian. Karena tadi barusan dikukuhkan, maka syarat pemimpin itu ada 4, ada 9 sih, tapi saya sebutkan 4 saja, mudah-mudahan tidak memakan waktu. Yang pertama, pimpinan cabang Malaysia. Syarat pertama pemimpin itu harus pinter.
Pak, tapi saya sekolah nggak tinggi. Pinter itu, sekolah itu salah satu tanda saja. Tetapi pinter itu adalah bagaimana kesadaran untuk mengakses, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Nah sekarang dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa, teknologi yang luar biasa ini, maka pemimpin Muhammadiyah sampai cabang, sampai ranting, maka semuanya harus pinter dan meminterkan dirinya dengan cara mengupgrade kemampuannya, akses literatur, kesadaran berliterasi mesti harus meningkat. Karena itu mesti harus ada bacaan buku. Kalau tidak ada buku, sekarang sudah ada PDF dari MP pusat sudah banyak bisa diakses, panduan-panduan literatur, buku-buku yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih, semuanya sebagian besar sudah bisa diakses. Jangan sampai hanya membaca WhatsApp saja. Ini penting sekali. Pinter. Jika kalau pintar, maka ketika ada kebijakan-kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan regional, kebijakan luar negeri, maka dengan mudah kita bisa membaca, dengan mudah maka kita bisa mencernanya, dengan mudah kita bisa mensosialisasikan pada seluruh warga kita. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Kebetulan saya pengurus Majelis Ulama Indonesia yang kadang-kadang sering diundang televisi, itu salah satu komentator spesialis saya adalah menanggapi banyaknya aliran-aliran sesat yang menyimpang, tetapi banyak orang yang mengikutinya. Aneh kan Pak? Kalau zaman Nabi dapat dimaklumi, orang menemui Nabi itu perjalanan dari jauh, ada yang dari Kufah, ada yang dari Mekah ke Madinah, itu 4 jam setengah sekarang. Zaman Nabi perjalanan ditempuh dengan kuda itu 14 hari. Zaman Nabi hijrah dari Mekah kemudian ke Madinah, berangkat tanggal 14 Juni, nyampe di kota Mekah itu tanggal 28 Juni. Kalau saya menyebut angka bulan Juni, itu artinya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu di musim panas, yang suhu musim panas di bulan Juni itu kisaran 42 sampai 47 sampai 57 sampai 50 derajat panasnya. Seperti yang dialami oleh jamaah haji kita. Nah, kondisi semacam itulah yang sudah terjadi. Nah, karena itulah kita yang menjadi penting dalam kaitan di sini. Akses literatur kita bangun diri kita, maka menjadi penting pengajian-pengajian dihidupkan kembali. Kata Allah ya Pak Fahudin, salah satu ciri ranting itu hidup adalah makmurnya semaraknya pengajian-pengajian. Kalau pengajian-pengajian di ranting yang menjadi wasilah peningkatan ilmu pengetahuan itu berkurang, maka berarti alamatnya ranting itu layak untuk walayahnya. Dibilang mati juga sedang, dibilang hidup juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua, selain pintar, maka yang kedua adalah pemimpin Muhammadiyah harus benar. Benar berarti apa? Harus jujur. Kata Nabi alaikum bisidiki, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berlaku benar, berlaku jujur, dan kejujuran itu membawa kebaikan, dan kebaikan itu dapat mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang pintar, mencari orang pintar gampang, tapi mencari orang benar itu makin berkurang. Karena itu lebih mudah memintarkan orang pintar, mendidik orang pintar menjadi benar itu lebih mendidik orang benar menjadi orang pintar itu lebih gampang dibandingkan mendidik orang pintar menjadi orang benar. Tetapi yang pertama tadi pintar, kita semuanya, anak-anak kita, kader-kader kita, adik-adik di di angkatan muda, maka kemudian yang kedua adalah menjadi orang benar. Kita tahu KPK selalu merilis angka korupsi nasional. Itu artinya ada praktek-praktek perilaku yang tidak benar. Tetapi selain benar, mesti kita juga akuntabel. Ada laporan cabang, Pak ini benar Pak, iya, tetapi tidak tercatat, maka akuntabelnya maka perlu dibuat catatan. Ini supaya menjadi apa? Supaya ini laporan-laporan ini dapat dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah kita salah satunya Muhammadiyah melalui lazis yang tadi diumumkan mendapat apresiasi yang begitu tinggi oleh oleh angkutan publik. Salah satunya adalah semua laporannya transparan, semua dapat dipertanggungjawabkan. Praktek kejujuran, praktek benar semacam ini harus turun sampai di tingkat bawah sehingga amal
usaha kita sehingga organisasi kita ini kedepannya menjadi semakin lebih baik. Yang ketiga apa? Banyak pengurus yang pintar, banyak pengurus yang benar, tapi orang kober, tidak punya waktu. Maka sekarang ini berarti harus kober, punya waktu, menyediakan waktu. Saya kemudian teringat bersama teman-teman, bagaimana kalau kita rapat di kantor? Wah enggak, kita masih hari Senin sampai Jumat jam kerja. Ya sudah, kalau begitu Allah sudah menyediakan melalui teknologi, pakai Zoom malam. Wah masih di jalan kan macet. Jam 8 malam, wah masih macet. Oh, masih di jalan nggak sempat lagi. Ya sudah, kalau gitu rapatnya hari Sabtu, hari Ahad, hari keluarga. Terus kan kemana dia? Maka kita semua harus mengkobarkan diri, menyediakan waktu untuk Muhammadiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di jalanku, salah satunya kita yang sedang berjuang, lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan menunjukkan berbagai macam jalan kemudahan dalam kehidupan kita. Makanya kita bisa berbagi waktu. Makanya kita hitung betul waktu kita ini. Berapa persentase untuk cari maisha, berapa persentase untuk berkhidmat di jalan Allah. Sebab Allah telah memberikan kepada kita semua aneka macam udara ini gratisan. Masa kita berkhidmat untuk Allah kita mau begitu? Kita sudah pernah mengalami selama masa pandemi hampir 2,5 tahun atau kita genapkan 3 tahun, puncaknya selama 2 tahun, apa yang terjadi? Oksigen luar biasa dicari dan dibutuhkan umat. Pak dokter Biri merasakan hal itu. Banyak rumah sakit yang pasokan oksigennya mengecil, maka itu jantung spontanitumnya itu bisa, karena berarti akan mengancam puluhan pasien yang sedang dirawat itu bergantung pada oksigen. Allah berikan oksigen pada kita. Yang kata Pak Biri, harga oksigen di rumah sakit kira-kira 1 kilo sekitar 30 sampai 40 kilo Pak Biri. Sementara manusia dalam 1 menitnya itu memerlukan kira-kira sampai 2 kilo tadi itu. Berarti kalau 1 jam ada 60 menit, kalau dalam 2 menit perlu 1 kilo, manusia kalau dalam 1 jam berarti perlu 30 kilo kali 40.000. Bapak itu kalikan 24 satu hari, kalikan dalam 1 bulan 30 hari, kalikan 1 tahun 12 bulan, kalikan umur panjenengan sedaya yang mungkin 45-50 tahun, kira-kira berapa ratus miliar yang diperlukan hanya untuk membeli oksigen. Di Tegal, alhamdulillah nggak pernah ada kebakaran hutan karena hutannya sudah tidak ada, jadi nggak perlu dibakar. Tapi kalau saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, sekarang ini khususnya di Kabupaten Sampit, dalam sepekan kemarin banyak siswa-siswa di sana yang untuk bernafas sesak karena hutannya terbakar karena musim kemarau seret, maka kemudian udara itu menjadi sangat penting. Mahal sekali. Apa kaitannya dengan COVID ini? Sempatkanlah waktu kita untuk jalan Allah ini, maka niscaya Allah juga akan memberikan kemudahan dalam kehidupan. Bermuhammadiyah itu artinya berislam. Berislam itu artinya adalah kita mencari ridha Allah. Maka dengan COVID ini maka insya Allah menjadi ini. Yang keempat, orang pintar saja nggak cukup, mesti harus ada orang benar. Orang benar saja nggak cukup kalau dia tidak ada waktu. Maka perlu harus ada orang kober memiliki waktu. Tetapi orang sedang memiliki waktu belum cukup, maka yang keempat adalah mesti banter, energik. Sebab kita ini sedang berkejaran dengan waktu, dan waktu kita ini adalah begitu berjalan cepat sekali. Maka kita mesti harus kerja cepat, dan kerja cepat ini tidak cukup sendirian. Maka ada keyword dari hasil muktamar ke-48 adalah mensinergikan seluruh kekuatan Muhammadiyah. Sinergi. Dalam rangka apa? Untuk melakukan gerak cepat ini. Kemarin kami menerima duta besar dari Uzbekistan bersama salah satu pemilik pengembang travel negara Uzbekistan itu datang ke Indonesia untuk apa? Membaca kesempatan bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam dan daftar hajinya antri, maka menunggu masa antrian daftar haji yang sekarang ini 5,4 juta orang.
jamaah yang kalau di rentang waktunya kira-kira antara 40 sampai 47 tahun yang akan datang. Jadi kalau sekarang kita mendaftarkan mungkin cucu kita yang baru berojo lahir, kira-kira nanti 47 tahun yang akan datang baru mendapatkan panggilan haji. Alhamdulillah masih agak pendek, malah saya sudah masa tunggunya 104 tahun. Luar biasa kan? Luar biasa. Lah, apa poin yang di sana? Poin di sana itu ingin menawarkan apa? Umroh plus. Biasanya kan kalau umroh plus itu kan maka Madinah Turki, maka Madinah Uni Emirat Arab, maka Madinah Mesir, maka Madinah Yordan, misalnya seperti itu. Di sana menawarkan bagaimana Pak Zaid kalau bersama Muhammadiyah atau ormas Islam yang lain di Indonesia, maka Madinah Uzbekistan. Keren kan Pak? Ternyata penerbangan sudah dibuka, Jakarta ke Uzbekistan hanya 7 jam 25 menit. Di Uzbekistan kita terkenal ada imam besar hadis hadis yaitu Imam Bukhari yang disebut dengan Bukhari. Tapi saya tidak bercerita dalam konteks ini. Dia hanya bercerita pada begini. Selama ini kami berbisnis, salah satu konsumsi terbesar bangsa kami adalah teh dan kopi. Kami membeli teh dan kopi dari Indonesia, tetapi tidak langsung dari Jakarta ke Indonesia, tapi kami membeli dari Italia. Italia beli teh dan kopi dari Indonesia di bawah sana, setelah itu baru kemudian di bawah sana. Mengapa bisa sampai mana? Enggak langsung direct kali itu. Saya kemudian berilustrasi kalau ini nanti kemudian bisa dikembangkan melalui majelis ekonomi, maka akan menjadi kekuatan ekonomi yang sangat dasar bukan hanya bagi warga Muhammadiyah, tapi juga bagi bangsa Indonesia. Inilah salah satu bagian dari dalam konteks apa tadi itu. Jadi benar banter harus bergerak cepat melalui sinergi sehingga suatu saat kita minum di Uzbekistan saat umroh tadi ternyata minuman teh poci dari Tegal. Karena seorang Tegal minum teh poci yang dari sana. Nah, inilah hal yang penting dalam konteks bagaimana kita mensinergikan seluruh kekuatan yang ada di Muhammadiyah. Job Muhammadiyah kita tahu sekarang ini tidak hanya dalam negeri saja, tetapi juga internasional. Ikhtiar yang luar biasa. Yang terbaru adalah baru bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia setelah mendirikan Universitas Muhammadiyah di Perlis, negara bagian utara di Malaysia, maka ingin mendirikan sekolah di Kuala Lumpur. Sekarang yang sudah ada adalah TK dan kelompok belajar yang ada di beberapa titik di Kuala Lumpur yang luar biasa. Siapa yang mengelola mereka selama ini? Yang mengelola adalah para tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia. Dalam suatu kesempatan setelah saya mengisi pengajian di PJI Kuala Lumpur, kemudian saya masuk ke kelompok belajar yang ada di Kampung Baru Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian yang namanya guru ini namanya adalah Pak Supardi. Kebetulan TKI asal LP Lamongan asli. Kemudian saya tanya, Pak Supardi biasanya kalau kerjanya kan di bangunan. Jam berapa sampai jam berapa? Biasanya Pak Zaid ya pagi jam 8 sampai jam 17 sore, jam 5 sore. Terus ini kok jam 4 sudah pulang, ada apa? Saya punya jadwal mengajar di kelompok bermain menitik air mata saya. Ini pekerja Indonesia, pekerja migran, mohon maaf, bukan pekerja profesional seperti Pak Dokter Biri ini. Mereka kerja di bangunan. Tapi mereka bertani itu, dia ingin bahwa hidupnya tidak sekedar kerja duniawi, ingin memberikan manfaat, maka kemudian membagi waktunya untuk memberikan pendidikan di kelompok bermain yang ada di Kampung Baru itu. So, kalau ikut di lembaga pendidikan Malaysia tidak masuk karena ini tidak punya KTP Malaysia. Sehingga Muhammadiyah hadir salah satunya adalah dalam konteks tadi itu, yang di ujung luar sana saja memiliki kecepatan inisiatif mengkobarkan waktunya. Masa kita yang ada di Tegal ini tidak melampaui dalam kecepatan dalam konteks Indonesia? Kita juga Indonesia berbangga kepada Muhammadiyah, karena Muhammadiyah mendirikan Muhammadiyah Australian College yang ada
ada di Melton di Victoria 2017 kami pernah berkunjung Safari Ramadan tugas Muhammadiyah di sana. Saat membeli 10 hektar, tapi di sini karena masih ada yang tidak memungkinkan didirikan karena masih ada tanah ada bukan ada peninggalan ada di pojok, sehingga membeli sekolah yang ada di Melton. Sekolah ini diakui oleh lembaga pendidikan negara Australia yang disertifikasi oleh negara, resmi diakui sebagai sekolah negara di sana, milik Muhammadiyah. Dan ini adalah satu-satunya sekolah negara yang berada di luar negeri atas nama bangsa Indonesia. Ini salah satu sumbangan terbesar kita. Maknanya kita tidak menyampaikan seperti ini, maknanya bahwa kita punya visi ke depan untuk melihat bangsa ini menjadi yang lebih baik. Tapi syaratnya adalah dimulai dari kita bahwa kita SD kita. Sehingga suatu saat nanti SMA Selandia akan melakukan studi banding selama 2 bulan mengasah bahasa Inggris dan manajemen internasional di Australia sana. Tidak perlu menginap di hotel yang mahal, cukup lesinya di sekolah Muhammadiyah Australia College. Kalau di sini kan mimpinya pakai bahasa Jawa, kalau di sana kan mimpinya pakai bahasa Inggris. Sehingga pulang hari itu bisa dapat meningkatkan pengetahuan anak-anak kita ke depan ini, sehingga inilah yang menjadi lebih baik. So kita tidak pernah tahu ke depan ini seperti apa. Sekarang saja seperti ini kondisi percepatan teknologinya. Kalau kita tidak berpikir menyiapkan anak kita ke depan sebagai pimpinan Muhammadiyah sampai ini tingkat bawah, maka tentu tantangannya juga semakin berat dan semakin berat untuk ke depan. Karena itulah mari kita bersama-sama. Tagline yang ketiga adalah memakmurkan masjid-masjid kita makmurkan. Jangan kita biarkan. Kalau kita biarkan, maka akan dirawat oleh orang lain. Kita yang membangun, tapi kemudian kita tidak apa itu pendidiknya, maka ini kita akan yang tertinggal sekali. Inilah yang saya kira menjadi penting dalam konteks ini. Karena itu melalui pengukuhan pada kesempatan yang mulia ini, mari kita berazam bersama-sama. Nawa itu kita luruskan. Saya teringat nasihat Kiai Madahlan di dalam pelajaran 17 tafsirnya di bab awal itu beliau mengutip ungkapan yang termuat di dalam kitab Al-Ilafi Ulumuddin. Beliau mengatakan begini di dalam kitab itu, an-nasu kulluhum halak, manusia itu semua adalah hancur, binasa, kerugian yang luar biasa. Illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna ala mutakhayyirin, dan orang-orang yang berilmu pun berada di dalam kebimbangan. Sekarang kan banyak. Illal amilun, kecuali orang-orang yang mau bekerja, berkarya, berkhidmat, tetapi wal amiluna ala wajh, orang-orang yang beramal, yang berkarya itu juga berada dalam kecemasan. Illal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Salah seorang peneliti luar pernah datang ke Indonesia dan bertanya, apa rahasia resepnya Muhammadiyah bisa bertahan dan makin maju hingga hari ini dari sejak didirikan Kiai Madahlan? Jawabannya ternyata karena masih banyaknya orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas berjuang di Muhammadiyah. Karena itu kita luruskan awal itu kita menjadi pengurus, dan masih banyaknya orang-orang yang ikhlas itulah sehingga Muhammadiyah di mana-mana kebanjiran menerima wakaf. Bahkan di Madura itu mewakafkan tanah dengan bangunannya, pewakafnya itu adalah toko NU. Diwakafkan. Di Semarang kan juga sama wakaf, kalau masih rumah ini wakaf dari toko dari rumah. Di Pasuruan beberapa yang lalu Pak Sekretaris memperhatikan juga seperti itu. Inilah kita bersyukur masih banyak orang ikhlas sehingga kita masih dipercaya. Sebab orang yang ikhlas itu di dalam Al-Quran disebutkan begini, setan itu pernah memberikan password kepada manusia. Kata setan dalam deklarasinya, ya Allah, semua manusia ini gampang saya percaya, kecil banget. Kalau dia seorang yang ini, aku kasih jabatan, dengan jabatannya dia bisa punya. Kalau orangnya gagal, kasih dengan wanita sehingga udah cuma. Atau kemudian kamu kasih apa? Kasih harta sehingga cuma. Tapi ada satu kelompok yang aku tidak sanggup menggoda mereka. Apa? Illa min ibadika humul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Mudah-mudahan kita semua Allah takdirkan, Allah kuatkan niatan kita, keistiqomahan kita, keikhlasan kita dalam menjaga dan merawat Muhammad
Muhammadiyah ini, sehingga seperti di dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah akan mengantarkan ke pintu gerbang Jannatul Naim, dan mudah-mudahan setelah itu kemudian kita betul-betul masuk di dalam Jannatul Naim.